Undang Bapak Ibu untuk buka bersama-sama saya di Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Paulus menjelaskan dengan sangat-sangat detail tentang sebuah pengharapan, dan itu yang biasanya kita rasakan atau kita harapkan, kita punya pengharapan ketika masuk ke dalam sebuah lembaran hidup yang baru, khususnya di tahun yang baru ini. Kemarin tanggal 31 Desember kita berdiri di depan pintu yang tulisannya 2023. Dan waktu kita mau buka pintu itu, kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Bahkan banyak sekali prediksi-prediksi yang mengatakan di balik pintu itu ada hal-hal buruk, resesi dan lain sebagainya. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa anak Tuhan tidak akan kena hal-hal yang buruk. Tetapi jika ada badai pun, perbedaannya anak Tuhan didirikan di atas batu karang yang luar biasa, kita akan ada jalan keluar, kita akan kokoh. Bahkan kalau sampai ada kerugian pun, Bapa kita di surga yang memperhitungkan segala sesuatunya. Karena kita adalah anak. Itu sebabnya ketika kita membuka pintu itu, dan kita mungkin ada rasa ketakutan dan lain sebagainya, apapun dalam hidup ini, khususnya masuk tahun yang baru, apalagi masuk ke dalam sebuah pergumulan, kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Yang kita bisa lihat adalah ketidakpastian. Sebentar kita belajar bagaimana pengharapan menurut persepsi manusia itu tidak ada dasarnya. Manusia kalau berharap seolah-olah tidak ada dasarnya untuk berharap. Tetapi satu kepastian yang ada ketika kita membuka pintu itu, ada Tuhan di situ. Dan Dia berjalan bersama dengan kita. Kita sudah buka pintu itu waktu kita menginjakan kaki kita di tanggal 1. Itu pun sampai hari ini kita tidak akan pernah bisa lihat ujung daripada tahun ini. Paulus menjelaskan sebuah pengharapan di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa switch on dan off. Bukan sesuatu yang kita bisa nyalakan dan kemudian kita padamkan dan kita bisa rasa-rasakan, bukan. Dia jelaskan dengan sangat detail supaya kita mengerti kalau berharap bersama dengan Tuhan, kepada Tuhan, itu seperti apa. Dia mulai Roma 5 ini dengan kalimat yang sangat luar biasa. Dia katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sedang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak berseberangan dengan kita. Dan itu harusnya menjadi sebuah sauh, menjadi sebuah jangkar daripada sebuah pengharapan, karena kepada siapa kita berharap, pribadi itu tidak berseberangan sama kita. Yang jadi masalah adalah ketika banyak anak Tuhan yang masih belum mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah berseberangan sama dia. Yang menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan adalah ketika saya berharap, saya masih bertanya-tanya, Tuhan marah sama saya, Tuhan berseberangan sama saya. Itu sebabnya ada hal-hal buruk terjadi, bahkan yang sampai ekstrim pun Tuhan yang mendatangkan hal-hal buruk bagi saya. Kalau dasar itu, kebenaran itu masih goyah dan masih belum benar, kita akan sulit untuk yang namanya berharap. Itu sebabnya Paulus katakan kita sudah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Dia mengacu kepada ribuan tahun sebelum itu ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dimulai dari kemah yang saat itu kemah Musa, yang ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan bahkan manusia dipisahkan daripada Tuhan pada saat itu. Itu sebabnya jangan sampai peristiwa-peristiwa itu masih kita rasakan dan kita percayai pada hari ini. Coba buka bersama-sama saya, nanti kita kembali ke Roma yang kelima. Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-33 mengatakan begini. Keluaran 26 ayat 33 berbicara tentang waktu mereka mendirikan, mereka mulai membuat sebuah tempat di mana nanti akan ada hadirat Tuhan di situnya. Dan dikatakan haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Di belakang tabir itu, jadi taruh ya tabut hukum di sana. Itu adalah lambang daripada nanti hadirat Tuhan akan ada di tempat itu. Bawa ke belakang tabir. Perhatikan kalimat ini, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tempat maha kudus, manusia nggak bisa masuk. Yang masuk ke dalam hanya imam besar. Itu sebabnya pada saat itu imam besar Harun adalah mediator antara manusia dengan Tuhan.
Karena manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kenapa seperti begitu? Karena Tuhan harus konsisten. Karena waktu awal manusia jatuh dalam dosa, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia tidak berkomunal dengan Tuhan seperti pada awalnya karena ada dosa. Itu sebabnya ada mediator. Dan ruang Maha Kudus itu adalah ruangan yang ironis sebenarnya. Sudah Maha Kudus tapi juga ruangan yang sangat mengerikan bagi sang imam besar. Karena kalau dia tidak kudus dia bisa mati di dalam situ ketika dia mengadakan sebuah upacara atau prosesi di hari pendamaian yang terjadi setahun sekali. Di Atonement Day. Jelas-jelas Alkitab mengatakan ada pemisahan antara manusia dengan Tuhan. Dan Paulus karena dia tahu banyak manusia yang hidup di dalam Taurat, dia katakan pengharapanmu adalah kepada Tuhan yang tidak lagi berseberangan denganmu. Karena Yesus hadir menjadi imam besar kita, memercikkan darahnya sendiri. Bahkan bukan sekedar memercikan, mencurahkan darahnya. Dan itu adalah hari pendamaian di mana manusia diperdamaikan sekali dan untuk selama-lamanya. Imam besar melakukan itu setahun sekali. Tahun depannya harus lakukan lagi. Tapi Yesus melakukan sekali dan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Ibrani 6 ayat 19. Ini adalah ayat yang luar biasa. Ibrani ada kemungkinan ditulis oleh Paulus. Sampai hari ini kita tidak tahu penulis daripada kitab Ibrani. Ada kemungkinan kalau kita membaca kalimat demi kalimat. Kalau menurut saya ada kemungkinan besar Paulus yang menuliskan kitab Ibrani. Dikatakan pengharapan Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sebuah sauh yang kuat, jangkar yang kuat bagi iman dan jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai, perhatikan kalimat ini, ke belakang tabir. Kenapa? Kenapa sampai ke belakang tabir? Karena waktu Yesus katakan sudah selesai di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Alias tidak ada lagi. Alias manusia bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Karena sudah ada sang mediator agung yang namanya Yesus. Bahkan dalam kondisi berdosa pun manusia bisa menghampiri tahta Tuhan dan manusia dibersihkan oleh Tuhan. Tanpa ketakutan bahwa Tuhan akan melihat manusia dari lensa hukum. Dahsyat. Begitu indah, begitu dahsyatnya proses pengorbanan itu. Itu sebabnya dia jelaskan di Roma 5 ayat 1, sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu adalah dasar daripada kamu berharap. Itu dia jelaskan kepada jemaat di Roma. Dan yang luar biasa di ayat yang ke-20, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Ini dahsyat kata-kata ini. Sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perintis bahasa Inggrisnya adalah forerunner. Forerunner bahasa Yunaninya adalah prodromos. Yang artinya adalah orang yang kerap kali di dalam sistem kerajaan. Dia lari ke dalam kota, dia katakan raja akan datang, raja akan datang. Itu namanya forerunner. Itu adalah arti daripada kata perintis. Di mana nanti setiap rakyat akan kemudian membanjiri tepi jalanan karena raja akan lewat. Dan yang kitab Ibrani maksudkan di sini adalah Yesus menjadi perintis, menjadi forerunner bagi kita semuanya. Dia masuk ke dalam jalan emas di sorga dan dia katakan sebentar lagi ada yang datang. Sebentar lagi akan ada yang hadir. Siapa? Saudara dan saya. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dia katakan kepada Bapa di sorga, saya adalah the forerunner, saya adalah perintis jalan ini. Sebentar lagi anak-anak akan datang ke sini dan menghampiri tahta Bapa di sorga. Itu sebabnya kitab Ibrani berbicara dengan sangat dalam. Kita diberikan akses kepada kerajaan sorga. Itu yang Paulus maksudkan begitu dalam pengertian tentang sebuah pengharapan yang diajarkan kepada kita. Kita kembali ke Roma pasal yang ke-5 dan ayat yang kedua kemudian mengatakan begini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dia mulai keluarkan kalimat-kalimat kasih karunia, kita berdiri bermegah. Dan kemudian ayat berikutnya dia jelaskan dengan sangat detail. Dia mulai beritahu di ayat yang ketiga, bukan hanya itu saja. Kita ini anak-anak Tuhan, malahnya harus bermegah. Dia katakan, dalam kesengsaraan. Dengan kata lain kita bermegah di depan permasalahan hidup. Kita bermegah ketika ada masalah.
Karena kalau saya bisa tambahkan kalimat-kalimat itu, karena itu adalah sebuah kesempatan di mana kesengsaraan itu di ayat yang ketiga akan menimbulkan ketekunan. Kemudian dia lanjutkan lagi, ketekunan menimbulkan tahan uji ayat 4. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kemudian dia tutup dengan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus menjelaskan tentang 4 elemen. Yang pertama adalah kesengsaraan atau yang kita kenal dengan pergumulan hidup, ujian atau proses kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita kontrol kapan itu akan datang. Kita nggak bisa tahu ketika bulan Maret 2020 kita bangun pagi terjadi lockdown di mana-mana. Saya nggak pernah tahu di tanggal 2 Januari 2019 saya bangun pagi dan saya harus berhadapan sama dokter yang mengatakan umurmu tinggal 3 bulan. Kita nggak pernah tahu akan berhadapan dengan sebuah ujian kehidupan itu, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa kontrol. Satu-satunya yang kita punya kendali hanya ketekunan. Hanya ketekunan. Tekun apa? Berdoa, baca firman, dan menabur kebenaran alias taat. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Dan Paulus katakan justru ketika ada kesempatan kamu berbuat baik, berbuat benar, hidup intim sama Tuhan, itu jika ada masalah. Tetapi jangan sampai masalah baru datang, masalah baru kita tekun. Tekun harusnya menjadi gaya hidup hari lepas hari. Dan kemudian dia jelaskan, gara-gara ada ketekunan, lahirlah, nah 2 hal ini, tahan uji dan pengharapan. Tahan uji itu artinya karakter. Jadi orang yang tekun, lambat laun akan lahirlah buah yang namanya karakter yang tahan uji. Dan akhirnya timbul yang namanya pengharapan, berarti pengharapan adalah buah dari ketekunan. Makanya banyak orang yang akhirnya hidup tanpa pengharapan karena dia berpikir bahwa kalau terjadi masalah tinggal di switch on sama off pengharapan. Gak bisa. Pengharapan itu akibat buah dari ketekunan kita. Dan karena kita tekun, kita tahu sekarang kita karena sudah diperdamaikan dengan Tuhan, saya tekun, saya taat karena saya sudah dilayakkan. Beda sama zaman perjanjian lama. Saya tekun, saya taat supaya saya dilayakkan oleh Tuhan. Makanya Paulus mau mulai dengan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dia mulai jelaskan dengan sangat gamblang, dia jelaskan. Dan dia mulai katakan, dia mulai jelaskan ini satu persatu. Kita taat, kita tekun karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jadi berarti ketika kita menghidupi kehidupan kekristenan kita taat sama Tuhan, itu ketaatannya merdeka. Dan lambat laun timbullah sebuah karakter yang tahan uji dan pengharapan yang merupakan buah daripada ketekunan. Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini persepsi manusia. Nanti kita lihat persepsinya Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa dasar manusia untuk berharap? Gak ada. Di depan mata kita gak ada dasar untuk berharap. Kita pernah bahas di tempat ini bagaimana dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini. Kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Dan kita harus berjalan dan kita harus dengan iman percaya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Dia tidak pernah gagal, tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Itu sebabnya pemazmur selalu mengingatkan kita, when you are awake, saya suka dengan kalimat itu, I am still there. Ketika engkau bangun, aku masih ada. Dengan kata lain, pemazmur lagi memberitahu kepada kita, sebelum tidur Dia ada, selagi tidur Dia ada, waktu bangun Dia masih ada, karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan saya katakan berkali-kali, jangan menilai hadirat Tuhan itu dengan perasaan. Sesekali perasaan dan emosi kita tersentuh, kita bisa menangis karena ada hadirat Tuhan, tetapi hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman. Karena seringkali perasaan kita, emosi kita tidak rasakan hadirat Tuhan, karena apa yang kita lihat adalah masalah di dalam dunia ini.